Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di mentoring penyembuhan ajaib. Jadi kemarin ada teman saya nanya, benar nggak sih pikiran tuh alam itu mengikuti pikiran gitu. Dan saya akhirnya memutuskan ini jadi materi yang masuk dalam materi mentoring penyembuhan ajaib. Kenapa demikian? Karena memang yang namanya kalau kita mau sembuh, kita harus tahu setidaknya mekanismenya itu bagaimana untuk sembuh, bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi akar masalahnya itu kita harus tahu, ya. Jadi kita langsung aja. Jadi apakah benar pikiran itu mengikuti alam itu mengikuti pikiran kita? Jadi begini, ya. Kalau kita belajar di sebuah majelis, ya majelis sufi mungkin kayak gitu ya, di situ mungkin mereka banyak menyebut aku sesuai dengan prasangka hambaku, ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi prasangkanya si hamba ini gimana? Aku kan di sini akunya itu mengarah ke Tuhan kayak gitu kan ya. Jadi aku ini ya Tuhan ini sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka itu di mana sih? Ya, prasangka itu kan di perasaan gitu. Di perasaan, bukan di pikiran. Tapi bermula di pikiran dan akhirnya nanti masuk ke perasaan kayak gitu. Karena terus-terus dipikirkan, akhirnya jadi sesuatu yang terpendam di pikiran bawah sadarnya, dan itu jadi perasaannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita itu berpikir, oh nanti aku bakalan kacau nih, bakalan sial nih, misalkan berpikiran kayak gitu. Apakah nanti alam bakalan kacau juga kalau kita berpikiran aku kacau kayak gitu? Belum tentu. Getarannya pikiran itu nggak ada getarannya. Jadi ya pikiran tuh punya getaran juga, pikiran kita menghasilkan getaran, dan getaran ini direspon sama alam. Nah, direspon sama alam ibarat kita nyetel radio, kita memancarkan frekuensi sekian. Frekuensi sekian ini nanti kita kan terima, oh channel apa nanti ini, ada siaran apa di channel segini, kan kayak gitu. Nah, pikiran kita juga sama, memancarkan sinyal, nanti kita bakalan terima itu channel siaran apa, dan itu nanti bakalan yang hadir di dalam diri kita kayak gitu. Nah, tapi getaran pikiran ini nggak terlalu kuat dibandingkan getarannya hati kita, perasaan kita. Nah, perasaan kita juga punya getaran yang 5.000 kali lebih kuat kayak gitu. Jadi getaran yang ada di perasaan kita itu, feel-nya kita itu apa kayak gitu. Kita memancarkan feel yang nggak enak, ya alam bakalan merespon. Kita punya feel misalkan hari ini kok rasanya nggak enak, mau jalan keluar kayak gitu, rasanya nggak enak, akhirnya nanti bakalan alam bakalan ngerespon kayak gitu, bakalan nggak enak betulan nanti kalau itu beneran kuat perasaannya. Ini bisa jadi dua hal. Yang pertama, hal itu memang benar-benar adalah hasil dari respon dari getaran yang kita punya. Yang kedua, kita memang dikasih sinyal bahwa memang ada hal yang tidak baik yang bakalan terjadi, jadi lebih baik nggak dikerjain ya. Jadi dua hal ini, jadi nggak selalu pikiran perasaan kita yang mempengaruhi di dunia luar kita, tapi bisa jadi dunia luar kita juga memberi sinyal kepada kita bahwa itu ada hal yang tidak baik, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gini, teman-teman ini jalan di sebuah lorong ya. Mungkin teman-teman sudah nonton di videonya yang sebelumnya. Di sebuah lorong, tiba-tiba teman-teman punya feel nggak nyaman kayak gitu. Kok perasaan gue nggak enak kayak gitu.
Jadi lebih baik aku mundur atau aku terus ya. Nah, feel yang nggak enak ini bisa jadi karena kita sendiri yang membuat nggak enak, atau kita pernah trauma sebelumnya, jadi pernah masuk lorong itu, traumanya tak ulang lagi, tak ingat lagi, jadi hal yang nggak enak lagi. Akhirnya jadi kalau masuk lorong lagi dia feel nggak enaknya muncul lagi. Berarti kan ini dari kita sendiri. Nah, ini dari kita sendiri. Akhirnya kalau ini dari kita sendiri, getaran-getarannya muncul dari kita. Nah, alam semesta merespon. Alam semesta merespon sesuai dengan apa yang kita getarkan. Nah, yang kita getarkan hal ketakutan, bahkan nanti akan ada sesuatu yang membuat kita takut muncul di depan kita kayak gitu. Nah, mekanismenya seperti itu. Tapi bisa jadi juga kalau misalkan ini bukan karena trauma, misalkan ini baru pertama kali masuk gang mencobai misalkan, tidak pernah ada trauma buruk, tapi kok perasaannya tiba-tiba aja nggak enak kayak gitu, tiba-tiba aja nggak enak. Nah, berarti kan ini bukan berasal dari dalam diri. Nah, jadi bisa jadi ini sinyal dari luar ya, dari alam semesta yang memberikan sinyal kepada kita, kamu jangan lewat situ dulu kayak gitu. Jadi istilahnya insting. Kalau misalnya hewan-hewan tuh, pernah lihat nggak hewan itu kayak kucing itu, kalau hujan tiba-tiba mereka nggak tahu, bahkan mendung itu mereka nggak tahu ada di mana, tahu-tahu aja ada di rumah, ada di pinggiran mana gitu, sudah tahu, sembunyi duluan mereka sebelum hujan tiba. Mereka punya insting. Nah, itulah yang namanya insting tadi tuh. Nah, jadi kita tetap harus bijak mengenali apa sih yang ada dalam di batin kita, apakah itu benar petunjuk atau sesuatu itu dari dalam diri kita yang memang bikin yang nggak penting dan bikin kita nggak berkembang kayak gitu. Hal-hal buruk yang bikin kita nggak berkembang, itu yang harus kita sadari, kita bijaksanakan ya, kita berbuat bijaksana ya, bijaksana terhadap perasaan kita sendiri. Kita harus tahu itu sebenarnya baik atau buruk bagi diri kita. Kalau selama itu baik ya lanjutkan, kalau misalkan itu buruk koreksi lagi dan buatlah jadi baik. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.